Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan bincang-bincang ya tentang tips praktis mendampingi anak belajar di masa pandemi. Langsung saja ya, yuk ngobrol yuk. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Varian baru malah bermunculan. Pembelajaran secara online tetap jadi pilihan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendampingi anak di dalam belajar online sebagai orang tua agar pembelajaran mencapai tujuan? Mari ngobrol yuk, kita bincang-bincang. Yang pertama, mari bimbing dan awasi anak belajar online dengan cara yang dirindukan anak. Caranya gimana tuh? Jadi, langkah praktisnya misalnya, sesekali kita ke kamar anak dengan membawakan susu atau makanan kesukaan dia sambil cek apakah anak saya ini sedang belajar atau main game ya. Itu yang sedang saya lakukan. Wah, ini anak saya jadi tahu ini. Kalau saya datang itu ngasih makanan atau membawakan dia susu, ternyata sambil ngecek anaknya tertawa ini. Jadi itu yang saya lakukan. Akhirnya anak suka kalau kita datang mesti, "Ma, bawa apa?" Nah, begitu. Jadi kita bawakan sambil ngecek. Nah, dalam hal seperti ini, hindari sikap untuk mengambil alih pengerjaan siswa. Jadi kita kemudian mengerjakan PR anak. Wah, ini bukan membimbing atau mengawasi, ini malah menjerumuskan anak karena anak menjadi tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Jadi jangan sampai itu kita lakukan, membuat kita akhirnya stres dengan tekanan keadaan yang ada. Biar anak belajar menyelesaikan tugas-tugasnya dengan bertanggung jawab. Yang kedua, sediakan semua yang diperlukan untuk pembelajaran online. Misalnya adalah gawai atau handphone, kemudian laptop, kemudian pulsanya juga, kemudian tempat. Dan yang tidak kalah penting adalah kita beri anak suasana rumah yang nyaman dengan tidak membebani anak dengan pekerjaan rumah di saat jam sekolah. Atau ini yang kadang-kadang kita sering terlupa, kita menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan orang tua karena kita banyak menghadapi tekanan-tekanan keadaan. Kita ngelihat anak di rumah kok pegang handphone terus dari pagi sampai sore. Nah, kemudian akhirnya kita marah-marah ndak karuan, bikin siaran radio. Jangan ya, jangan. Mari ciptakan suasana rumah yang kondusif untuk belajar anak. Tips praktis yang ketiga adalah membuat jadwal dan sepakati aturan bersama. Maksudnya bagaimana? Kita minta anak untuk menempelkan jadwal BDR-nya, kemudian jadwal ini kita gabung dengan jadwal rutin harian yang berkaitan dengan kegiatan anak sehari-hari di rumah. Kapan jam sembahyang bersama di rumah? Kapan
membantu pekerjaan rumah, kapan belajar online, kapan mengerjakan tugas guru, kapan bangun tidur, kapan istirahat siang, semuanya dijadwalkan. Dengan cara seperti ini, anak akan belajar mempergunakan waktu di dalam kehidupannya dengan seefisien mungkin. Dan dengan penjadwalan kegiatan ini, maka anak belajar untuk membuat langkah-langkah di dalam kehidupannya dengan terstruktur. Tips praktis yang keempat adalah membangun komunikasi yang baik. Untuk pertama adalah komunikasi dengan sekolah. Mari ikuti komunitas orang tua atau wali siswa agar informasi-informasi kegiatan sekolah bisa cepat tersampaikan kepada kita, sehingga kita bisa memantau keterlibatan anak kita di dalam kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas dari sekolah. Kita juga bangun komunikasi yang baik dengan anak. Marilah menanyai anak dengan kalimat yang membutuhkan jawaban agak panjang. Bukan sekedar jawaban singkat, ya, tidak, sudah, atau belum, tidak seperti itu. Jadi kalau kita mungkin biasa menanyakan, "Nak, sudah dikerjakan belum tugas sekolah?" Nah, kalau anak bisa menjawab, berarti anak mengikuti pelajaran. Kemudian tadi bagian apa yang kalian tidak bisa? Nah, misalkan seperti itu. Mungkin anak menjawab, "Oh, memangnya mama bisa mau ngajarin?" Ya enggak sih, barangkali saja mama masih ingat pelajaran yang dulu. Atau bisa juga kita beralasan, mama kan pengen tahu pelajaran saat mama dulu sekolah dengan sekarang beda enggak? Nah, seperti itu. Jadi bertanyalah yang mana anak memberi jawaban yang mengindikasikan apakah dia itu benar-benar mengikuti pembelajaran atau tidak. Tips praktis yang kelima adalah kita bantu anak membuang kejenuhan di dalam menjalani pembelajaran online dengan menciptakan kegiatan dan kebersamaan yang seru dan menyenangkan bersama-sama. Misalnya ngeteh sambil ngobrol, kemudian olahraga bareng di halaman dengan badminton misalkan, atau sambil main kartu remi, sambil bercanda-bercanda, atau gitaran bareng, nyanyi bareng. Nah, itu adalah suatu kebersamaan yang sangat akan dirindukan anak saat mereka nanti sudah besar, sudah dewasa, dan sudah meninggalkan rumah. Pada akhirnya, mari kita saling bahu-membahu, bekerja sama, bersinergi antara siswa, orang tua wali, dan pihak sekolah. Dengan kerjasama yang manis di antara tiga pihak ini, maka semoga saja tujuan pendidikan kita, sekalipun pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan secara online, maka akan tercapai sesuai yang diharapkan. Amin, amin, amin.